Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilhamdan katsiran. Asyhadu an la ilaha illa anta wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat nanti yaumul akhir nanti. Amin Allahumma. Berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan sedikit kulsum tentang penaklukan kota Mekah atau biasa disebut Fathul Mekah. Apa itu Fathul Mekah? Ada yang tahu apa itu Fathul Mekah? Penaklukan Mekah. Penaklukan kota Mekah. Jadi ceritanya waktu itu Nabi Muhammad sering berada di Gua Hiro, betul sekali. Nabi Muhammad sering di situ. Nabi Muhammad ngapain? Kalau ada yang tahu? Merenung. Apa? Merenung. Nabi Muhammad di situ menerima wahyu. Nabi Muhammad itu didatangi oleh malaikat Jibril, lalu diturunkan ayat Al-Quran yang waktu itu akhirnya ada peringatan nuzul Quran, dari dimana turunnya Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Lalu Nabi Muhammad menyebarkan Islam di kota Mekah. Yang waktu itu kebanyakan di kota Mekah yaitu penghuninya kaum kafir Quraisy. Waktu itu kebanyakan penghuninya di Mekah yaitu kaum kafir Quraisy. Itu adalah tantangan yang sangat berat bagi Nabi Muhammad. Tantangan yang tidak mudah, perlu perjuangan. Nabi Muhammad di situ dicemooh, dibully, dicaci maki, dicaci maki, dikira orang gila karena menyebarkan agama baru. Tapi Nabi Muhammad yakin, dan Nabi Muhammad juga pernah mempunyai titik putus asa. Hingga waktu itu Nabi Muhammad diusir dari kota Mekah. Lalu Nabi Muhammad pindah ke kota, betul sekali, pindah ke kota Madinah. Di situ Nabi Muhammad berdakwah, menyebarkan Islam hari demi hari, hingga waktu itu mempunyai kurang lebih 10.000 umat Islam di Madinah. Lalu Nabi Muhammad dengan kaum kafir Quraisy yang waktu itu dipimpin oleh mertuanya sendiri. Ada yang tahu mertuanya Nabi Muhammad yang masih kafir waktu itu? Salah. Abu Sufyan. Abu Sufyan itu anaknya namanya Ummu Habibah. Ummu Habibah itu istri Nabi Muhammad. Bapaknya Ummu Habibah itu pemimpin besar kaum kafir Quraisy di Mekah waktu itu, namanya Abu Sufyan. Di situ Nabi Muhammad sudah membuat perjanjian dengan kaum kafir Quraisy untuk tidak ada peperangan agar hidup damai. Nah, perjanjian, membuat perjanjian. Lalu di abad ke-8 Hijriah perjanjian itu dilanggar oleh kaum kafir Quraisy.
Ada, jadi perjanjian di dalam perjanjian tersebut itu dilarang menumpahkan darah di tanah haram. Jadi dilarang ada penumpahan darah di tanah haram atau pembunuhan atau peperangan dan lain-lain. Dan waktu itu ada orang Madinah dikejar-kejar oleh orang kaum kafir Quraisy. Kejar dua orang. Lalu kaum kafir Quraisy tersebut melanggar perjanjian. Dia melewati tanah haram dan mengalami penumpahan darah di tanah haram tersebut. Dan ada kaum Nabi Muhammad yang tahu, akhirnya kaum Nabi Muhammad tersebut bilang ke Nabi Muhammad, atau istilahnya secara kuatir, bilang ke Nabi Muhammad bahwa ada kaum kafir Quraisy yang melanggar perjanjian. Nabi Muhammad pun emosi. Nabi Muhammad emosi dan mempersiapkan perlengkapan untuk menyerang kota Mekah. Yang waktu itu kota Mekah dihuni oleh kaum kafir. Lalu kedua pemuda kaum kafir Quraisy tersebut yang melanggar perjanjian tersebut akhirnya ketakutan. Dia menyadari bahwa dia sudah melanggar perjanjian. Setelah sampainya kedua pemuda tersebut balik ke kota Mekah, kesalahan tersebut diketahui oleh Abu Sufyan, yaitu kepala besar dari kaum kafir Quraisy. Abu Sufyan pun ketakutan. Akhirnya Abu Sufyan mempersiapkan pembekalan menuju kota Madinah untuk menemui Nabi Muhammad. Abu Sufyan ingin meminta maaf dan membuat perjanjian lagi dan agar tidak terulang lagi. Nabi Muhammad tidak mau begitu, karena perjanjiannya sudah dilanggar. Abu Sufyan berkelana menggunakan kuda hingga sampainya di kota Madinah. Nabi Muhammad sholat dulu ke rumah anaknya, istri Rasulullah tadi, yang namanya Ummu Habibah. Di situ Abu Sufyan atau bapak dari Ummu Habibah masuk ke rumah Nabi Muhammad, tapi yang waktu itu belum ada Nabi Muhammad. Dia duduk di tikar. Lalu si anaknya tersebut tahu, langsung digulung tikarnya. Langsung Abu Sufyan tanya kepadanya, anakku, kenapa kau gulung tikar saat aku datang? Bukankah aku tidak kamu persilakan untuk duduk? Langsung Ummu Habibah itu menjawab. Dan tahu jawabannya apa? Ya Bapak, ini tikar Rasulullah, untuk duduk Rasulullah dan untuk sholat Rasulullah. Dan sedangkan engkau kepala dari kaum kafir Quraisy, saya tidak mengizinkan untuk kamu duduk di sana. Padahal itu bapaknya sendiri. Jadi orang dulu itu kecintaannya terhadap agama lebih besar daripada kekeluarganya. Dan bapaknya sendiri. Lalu si Abu Sufyan tersebut menemui sahabat Abu Bakar. Di situ Nabi Muhammad bertanya kepada sahabat Abu Bakar. Nabi Muhammad pernah menceritakan bahwa dia tidak akan mau membuat perjanjian ulang. Dan di situ Abu Sufyan minta tolong pada Abu Bakar untuk melobi Nabi Muhammad agar mau meminta membuat perjanjian baru. Tapi di situ Abu Bakar tidak bisa menjawab. Tiga sahabat Nabi Muhammad tidak bisa menjawab semuanya. Terakhir Ali hanya menjawab, pulanglah wahai Abu Sufyan, siapkan di kotamu. Nabi Muhammad akan menyerang ke sana.
Lalu 10 hari kemudian Nabi Muhammad menyerang kota Mekah dengan pasukannya yang waktu itu 10.000 orang. Yang waktu itu malam-malam pasukan Nabi Muhammad menghidupkan obor yang hingga dari kota Mekah terlihat seperti sinar pada siang hari. Jadi malam hari itu terlihat terang karena nyalanya obor dari kaum Nabi Muhammad. Dari situ kaum Quraisy sudah ketakutan melihat banyaknya obor yang menyala pada waktu malam hari tersebut. Lalu Nabi Muhammad masuk ke dalam kota Mekah dengan tentaranya. Di situ Nabi Muhammad masuk mentoleransi. Apabila ada kaum kafir Quraisy yang ingin masuk Islam, masih ditoleransi. Dan yang tidak mau masuk Islam akan berhenti di situ. Dan waktu itu akhirnya Nabi Muhammad bisa masuk kota Mekah dan menaklukkan kota Mekah pas di bulan Ramadan. Di situ Nabi Muhammad langsung sholat pertama kali di Mekah dan menghabisi semua berhala di sana. Dan disitulah Mekah menjadi kota Islam. Sudah tidak ada kaum kafir Quraisy di sana. Berhala pun sudah bersih di sana. Di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perjuangan itu tidak akan mengkhianati hasil. Manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh maka dapatlah dia. Mungkin ini sekian dari kultum saya. Bila kurang sempurna wajarlah karena saya manusia. Karena manusia jarang terlihat sempurna di mata manusia lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.